Every day is holiday. Kalau sekarang di Bali sewa villa murah kok. 1 bulan itu ada yang 10 juta, ada yang 1 kamar ya, kayak 1 kamar itu ada yang 8 juta, tergantung area sih. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Yang 2 kamar ada yang 10 sampai 13 juta. Yang 3 kamar ada 13 juta, 15 juta sampai 20 juta, tergantung areanya. Kalau Canggu murah-murah masih. Tapi kalau Seminyak mahal-mahal. Kak Gep Turki ketemuan sama bule ya? Enggak, jadi gini. Aku sebenarnya udah nggak mau berangkat ke Turki gitu kan. Cuman bapak angkatku ya, lakinya Matalia, itu udah ngasih duit. Aku dikasih hadiah ulang tahun duit 5 juta. Baju ini nih dibeliin di Zara kemarin. Berapa baju lagi ya? Dibeliin. Dikasih duit 5 juta untuk hadiah ulang tahun. Terus pas mau ke Turki aku dikasih uang 5 juta. Jadi katanya dia nyuruh ke Matalia pergi liburan bawa Gaby. Jadi aku dipaksa kata Matalia, pergilah bapakmu udah ngirim duit ini katanya. Udah ngirim duit 45 juta. Ini buat kita ke Turki tok. Nanti buat kita jajan nanti dikasih lagi dia bilang. Ayo pergilah dia bilang, daripada stres juga, gue di Jakarta bosan katanya. Ya udahlah pergilah, dibayarin semuanya. Jadi aku pergi gretong say, nggak beyong. Dari kemarin-kemarin juga kalau mau gretong ya deh ya. Aku ya dari kemarin tuh mau ke Turki, udah siap semuanya sama si Nelly. Nelly itu salah satu fansku, dia kalau ke Bali itu pasti nyari aku, pasti ke salon, pasti ke warung. Udah siap semuanya tiketnya, aku nggak mau berangkat, aku nggak mau. Waktu itu aku masih parno ya, masih belum vaksin kan. Terus ke Dubai, cowok ganteng banget, maksa ngajak ayo ikut aku ke Dubai katanya. Kita sebulan di sana. Aku bilang, aku nggak mau, karena waktu itu aku belum vaksin, jadi takut. Kalau sekarang kan aku udah vaksin. Laki Matalia bule bukan sih bukan. Jadi laki Matalia itu orang Chinese, Indonesia. Tapi dia udah 19 tahun di Amerika, udah citizen. Udah punya bisnis di sana. Kaya banget. Kayanya bener-bener kayak. Ini aku sambil makan ya. Depan rezeki nih ya. Kaya banget. Kaya, low profile. Makanya uang jajanku aja demi Allah, demi Rasulullah nih, aku dikasih kado ulang tahun, sebelum ulang tahun aku udah dikasih 5 juta dibelanjaan beli baju di Zara. Terus buat ke Turki aku dikasih lagi duit 5 juta. Harus berangkat ke Turki. Aku mau minta mentahnya aja nggak boleh. Kalau misalkan aku nggak berangkat ke Turki, duit 5 juta itu nggak dikasih. Kalau dia mau sama Matalia ya mau lah. Kalau Matalia baik. Kalau sama kakek dia baru nggak mau, jijik. Halo Kuala Lumpur. Apa kabar KL? Still lockdown ke? Meskipun sudah vaksin masih bisa kena COVID. Iya emang bisa, tapi kan nggak separah kalau kita belum pernah kena COVID. Aku kan udah pernah kena COVID tahun lalu. Kak, kata sebelah warung sama salonnya sepi. Kalau sepi nggak mungkin tiap hari habis terus nggak lah tiap hari lah. Olah yang nongkrong di warung tuh. Kalau aku mah jarang nongkrong di warung. Aku taunya terima setoran. Kak, sampai berapa
kali sih vaksin? 2 kali. 2 kali baru kita dapat sertifikat. Aku udah dapat sertifikat. Kayak ajak ke Turki habis itu lempar dari balon udara. Dia mah yang dibangga-banggain sama dia mah cuma Rusia doang. Yang pernah dia ke Rusia itu yang apa namanya pas LL syuting video klip yang duit LL habis ditipu sama dia itu doang yang dibangga-banggain sama dia. Nggak ada yang bisa dibanggain. Ke Rusia juga ditanggung sama LL, sampai di sana duit LL habis dikuras sama dia, ditipu sama dia. Pulang-pulang sampai LL kering, nggak punya duit sama sekali. Seneng banget seneng. Ayo ke Bali Sita. Kak sirup toppingnya sirup hari raya dong. Bosen itu mulu. Percuma sayang. Buat mereka terkenal doang. Itu yang mereka mau. Mereka tuh pengen banget aku announce, aku mention gitu loh produk mereka, nama mereka. Makanya dari kemarin tuh aku disindir-sindir. Di talkshow-nya dia dikata-katain, aku Thalia sama Alin dikata-katain. Terus di TikTok itu dikata-katain. Terus apa namanya, dia sama si Home Pimpa Mr. Nungging itu disindir-sindir. Terus sama siapa? Sama si ini siapa? Lia Kurap, si bebegik itu di postingnya fotoku dikata-katain. Padahal aku nggak kenal sama sekali, nggak punya masalah sama sekali. Jadi memang itu yang mereka mau. Mereka pengen naikin follower, pengen naikin engagement, pengen naikin insight. Jadi mereka pengen dimension nama mereka gitu loh. Sama aku, sama Nikita, sama Kak Fitri. Gak usah bahas mereka mulu, bosen. Percuma dibahas juga, seluruh dunia juga udah tahu mereka penipu. Tuh, muka mulus tuh kayak gini, no filter ya. Ini no filter loh. Live-nya nggak pakai filter sama sekali. Aku lagi LDR Bandung Bali. Really? Kamu di Bandung? Pacarmu di Bali gitu? Balikin akun, bayar 5 juta. Minta tolong ke admin, bener gak? Admin mana? Admin mana? Hah? Balikin. Apa perlu gue ini? Apa namanya, mutasi rekening gue? Ngapain gue buang-buang duit? Kalau gue balikin akun, gue pakai lagi tuh akun. Buktinya apa enggak? Gue aktif di akun ini karena apa? Memang akun itu sengaja gue nonaktifkan. Gue mau ngeliat koar-koar enggak si Home Pimpa itu. Home Pimpa apa namanya? For apa sih? Home Pimpa for bentar ya. Home Pimpa Rifuk. Ya Rifuk. Jadi dia itu nih ya, aku jelasin ya si Home Pimpa itu ya. Ini dong ya, gue bahas dia ya. Abis itu nggak usah bahas mereka lagi. Jadi si Home Pimpa itu 15 tahun di Amerika. Memang 15 tahun ke Amerika. Tapi dia itu masuk pakai visa holiday. Jadi dia di sana tuh tinggal ilegal. Nah, jadi dia lama itu karena Rifuk itu dia asylum, tau nggak, pencari suaka, terus dia ngejelek-jelekin, kan viral waktu itu kan, dia ngejelek-jelekin Indonesia untuk mencari suaka supaya dapat citizen. Ternyata dia nggak diterima sama Amerika untuk suaka itu gitu kan. Makanya dia bisa tinggal 15 tahun itu di Amerika karena dia ngejelek-jelekin Indonesia gitu loh. Kalau sistem di luar negeri kan kayak gitu. Kalau lu pengen jadi citizen atau pengen dapat green card tapi lu nggak punya pekerjaan, nggak punya penjamin di sana, ya lu satu syarat itu lu harus ngejelek-jelekin Indonesia. Kayak si ini, kayak si Wilman kan, si Juli Caniago itu. Nah dia kan jelek-jelekin Indonesia tuh supaya apa? Supaya bisa dapat suaka untuk dapat green card atau dapat citizen. Tapi buktinya mereka itu pada nggak dapat citizen atau green card. Beda sama Mahana itu paspornya udah paspor Amerika, udah citizen Amerika
ya, karena dia kerjaannya di sana bagus, gajinya besar, dia punya pekerjaan jelas. Mahana satu geng itu pada punya pekerjaan jelas di sana, nggak perlu ngejelek-jelekin negaranya sendiri. Mereka dapat citizen, jadi warga negara Amerika karena pekerjaan mereka bagus, karena ada pasangan mereka yang take care mereka gitu loh. Jadi gitu. Nah, nggak kayak orang lain. Kalau orang lain itu kan ke Amerika karena sekolah, karena memang kerja. Memang dari Indonesia itu mereka itu udah apa namanya ngedaftar ini. Apa sih dek, kayak kita main judi gitu loh, yang kayak menang itu. Apa sih yang kayak kita ngedaftar gitulah ya, ngedaftar tiba-tiba kalau misalkan kita terpilih itu ya kita bisa dapat langsung berangkat ke Indonesia, ke Amerika, kita dijamin sama negara sana itu untuk mendapatkan green card gitu loh. Bukan jackpot, apa sih, lotre, bukan lotre. Oh, yang kayak temannya Kak Hana. Ya, kayak temannya Mahana itu. Nah, dulu kakak kayak begitu. Kakak dulu sampai mau masuk ke Amerika tuh nyari-nyari info itu. Oh, mau daftar lotre. Udah daftar lotre. Ternyata aku belum beruntung gitu loh. Aku nggak dapet lotre itu. Aku pernah daftar. Pernah daftar tahun 2019. Ngedaftar untuk apa, menangin lotre ke Amerika, tapi memang belum rezekiku ya untuk dapat lotre itu. Ya, akhirnya ya udah gitu loh, nggak jadi berangkat ke Amerika. Nah, banyak orang tuh dari menang lotre, dari dia sekolah ya di Amerika ya, atau dia punya penjamin, atau menikah di sana, atau punya pekerjaan yang bagus gitu. Itu bisa dapat green card atau citizen. Nah, kalau si Home Pimpa itu enggak. Dia 15 tahun itu gelap. Nah, kenapa sekarang dia lagi buru-buru mau balik ke Amerika? Karena apa? Karena ini lagi udah mau masuk ke pembagian ini pembagian uang bulanan sama orang-orang yang nggak kerja di Amerika gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh ilegal ya. Dia di Amerika itu ilegal. Betul, temennya omku tinggal di sana dari tahun 98 ilegal sampai tahun 2012 untuk dapetin citizen di sana tuh. Ya, untuk homeless, untuk orang-orang yang homeless yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, itu mereka kan digaji sama pemerintah gitu kan, dapat gaji dari pemerintah. Nah, dia itu sekarang itu lagi buru-buru mau masuk ke Amerika untuk dapetin uang tunjangan dari negara sana. Ilegal kok nggak ditahan sih kak? Ya mungkin dia bisa kabur-kaburan. Lantet sih. Hermesnya palsu guys, katanya punya si Hobi. Aku nggak tahu ya kalau misalkan Hermesnya itu palsu atau asli. Tapi kalau misalkan Hermes sih sebenarnya kita kayak punya duit 100 juta aja udah bisa beli Hermes ya, kalau kita mau ya. Mau beli baru, mau beli second pun bisa gitu loh, tergantung tipe. Kalau Hermes itu kan tergantung tipe. Sebenarnya itu Hermes itu udah bukan sesuatu yang wow kayak begitu, enggak lagi. Pokoknya amazing, wow, luxury, enggak lagi, bukan suatu yang something gitu. Lu punya tas Hermes, tapi lu nggak punya tempat tinggal, ya buat apaan? Lu punya tas Hermes, lu punya mobil, tapi lu nggak punya rumah, buat apaan? Mending lu punya rumah dulu, keluarga lu sejahtera, karyawan lu semuanya sejahtera, orang sekitar lu semuanya sejahtera, baru lu pamer-pamer. Ini lu punya ini, punya itu, tapi nggak punya rumah. Gimana ceritanya? Emang lu mau tidur dalam tas? Hah? Iya, tuh zamannya Syahrini tuh tas Hermes tuh wow banget. Kalau sekarang udah nothing. Emang lu mau tidur di mobil? Mau tidur, mau mandi gayung lu pakai tas Hermes? Enggak kan? Di mana-mana sekarang itu kalau orang pintar ya, kalau orang smart, dia berinvestasi itu di aset yang tidak berjalan, tidak bergerak. Ya kayak rumah, kayak tanah. Itu orang pinter. Karena itu nggak ada busuknya.
nggak ada turunnya, malah semakin tahun itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tidur di gua senggokung. Salam Syawal dari Malaysia Segebi. Hai Miss Podusi. Salam dari Indonesia. Hermes zaman Manohara itu wow. Ingat ya Manohara zaman 10 tahun lalu. That's right, period. Manohara, Syahrini itu wow banget. Amazing, luxury, wow, gorgeous. Nah kayak gitu ya dulu ngelihatnya ya. Kalau sekarang lainnya biasa aja. Alin itu punya tas Hermes itu udah dari tahun 2018. Tahun 2018 Alin itu udah nenteng Hermes ya. Nenteng Hermesnya itu yang warna biru itu yang jarang dipakai sama dia udah dari tahun 2018 ya. Benar, ntar dulu. 2017 malah. 2017 ulang tahunku, ingat banget aku ulang tahunku pas di Jakarta di hotel ini, di Hotel Ibis. Dia udah datang itu nenteng tas Hermes warna biru. 2017. 2019. Iya, 2017. Alin itu udah nenteng Hermes. Dan saat itu masih wow. Masih mehong gitu kan. Dia udah nenteng Hermes, say. Tapi nggak pernah petenteng keluar kemana-mana pakai tas apa dia? Pakai tas ini beli di Bangkok. Padahal tas Chanel-nya ada, tas Hermes-nya ada, Gucci-nya ada. Keluar kemana-mana bawa pakai tas yang beli di Bangkok dia yang harga 300.000 sama kayak aku tuh. Tasku beli di Bangkok itu yang harga 250.000 itu kepake keluar kemana-mana. Kalau dia kan baru ngerasain. Kalau dia itu baru ngerasain sayang, baru ngerasain mampu beli barang mewah. Dia baru ngerasain. Kita itu udah bekas-bekas kita udah lewat masanya. Iya, Hermes itu udah, ya ampun, lu punya duit 50 juta aja udah bisa beli tas Hermes. 50 juta itu lu bisa beli tas Hermes yang sekarang, yang kayak yang dibangga-banggain pertama kali itu harganya cuma 40 lebih. 100 juta aja lu udah bisa beli tas Hermes. Gimana sih? Jadi udah nggak ada lagi, udah nothing yang kayak begitu. Tapi kalau makan pinggir jalan aku juga suka. Aku mah makan di mana aja, yang penting halal aja, yang penting nggak babi aja. Karena aku nggak makan babi soalnya, nggak makan kambing, nggak makan babi, nggak makan bebek aku. Iya kan? Kakak ikut Miss Queen disponsorin sama kakek ya, bener nggak sih? Najis. Gue habis 185 juta ya. Duit gue ya, gue habis 185 juta. Duit gue sendiri. Dia sponsorin apa? Apa yang gue dapat dari dia? Nothing. Halu. Gak makan temen juga kan kak? That's right, period. 50 juta say ditambah 9 juta, 59 juta, gila. Buat PT yang cuma 8 juta, dihajarnya gue jadi 50 juta. Tanah goib, dipaksa-paksa suruh beli tanah, suruh DP. Ternyata tanahnya goib. Itu yang katanya temen. Tapi alkohol tetap minum ya say. Enggak juga sih, enggak sering-sering sih. Ya alkohol kadang-kadang minum dikit. Terus kenti-kenti bule juga kadang-kadang diisep gitu kan. Aku makan babi. Aku makan kok babi. Kalau babinya disunat. Kalau babinya udah disunat, kalau babinya udah mualaf, aku makan babi. Jadi aku nggak makan babi, nggak makan bebek, nggak makan kambing, nggak makan temen juga, ya. Jadi aku nggak makan temen juga. Alkohol minum kalau gratis, kalau bayar sendiri bilang nggak minum. Ada udun nggak ya masuk di sini ya?
Alhamdulillahnya kemanapun aku tuh nggak pernah mau kalau misalkan aku lagi nggak punya duit diajak nongkrong. Kemanapun aku nggak pernah minum, tanya Oli saksi hidup. Ya, lu mau mabuk nggak? Gue bukain botol. Tanya Ricky ada nggak? Ricky masih di sini nggak? Ricky, please Ricky, keluar Ricky. Gue kalau bawa kalian ke klub, gue buka berapa botol buat kalian. Dan gue nggak pernah minum. Tanya tuh anak-anak gue semuanya tuh. Nggak ada say sejarah gue kayak begitu. Nggak ada. Kenapa nggak suka kambing kak? Nggak suka aja. Kambing, bebek aku nggak suka. Kambing, bebek, babi, ikan air tawar aku cuma makan ikan lele. Kakek nggak pernah sikat gigi ya? Sikat giginya sehari sekali. Ngerokok nggak kak? Nggak, aku nggak ngerokok. Tapi kalau ngesong kenti iya. Kalau kayak kenti-kenti manja gitu kan, kenti-kenti manja yang banyak keju-kejunya gitu, diisep. Kalau rokok-rokok yang keluar asap ngebul-ngebul, enggak ngisep. Tapi kayaknya si kakek lebih sukses ya dibanding Kak Gep. Sukses apanya? Sukses dari mananya? Ayo, mau dibanding-bandingin sukses dari mananya? Iyalah sukses. Sukses nipu teman sendiri, sukses nipu orang-orang. Sukses memang dia. Enggak, aku nggak makan. Aku cuma makan daging sapi, daging ayam, sama ikan laut, ikan air tawar. Aku cuma makan lele. Udah, selain itu aku nggak makan. Iya, kalau kenti bule nggak sunat aku mau isepnya. Tapi kalau misalkan kayak babi aku nggak mau makan kecuali dia harus sunat dulu. Jadi kalau misalkan babi ditawarin, kalau misalkan mau makan babi, no, haram. Nah tapi kalau misalkan babinya udah disunat kok sama udah mualaf, mau aku makannya, ya. Jadi kalau misalkan aku mau makan babinya harus udah sunat dulu dan udah mualaf. Tapi kalau babinya belum mualaf dan belum disunat, aku nggak mau makan babi. Tapi kalau kenti bule yang manja-manja, masa gak dia harus dong kayak gitu.